Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila anqal. Adabul khuruji ilal masjidi. Adab menjelaskan tentang adab keluar menuju masjid. Kalau kita keluar tujuannya adalah masjid, adabnya apa saja? Ada adab-adabnya yang sudah diajarkan. Jadi mau sholat, mau mencari ilmu, itu ada adab. Fa idza faragta min taharatik, apabila Anda selesai dari bersuci. Apabila selesai dari bersuci, mau itu wudu ataupun mandi, fasolli fi baitik rok'atai subhi, maka sholatlah di rumahmu 2 rakaat qobla subuh, namanya rok'atai subhi. Adab yang pertama, kalau kita mau ke masjid nih dianjurkan di rumah sebelum keluar masjid sholat 2 rakaat, namanya sholat sunat fajar atau sholat sunat qobla subhi. Ingkana al fajru qad tolak, apabila fajar sudah muncul, yaitu kapan qobliyah subuh atau rakaat al fajri dianjurkan kalau misalkan sudah terbitnya fajar. Dianjurkan di rumah. Oh, kita mah tinggalnya di masjid, kalau di kamar berarti kamar ya. Ternyata di kamar mah bikin ngantuk, gelap-gelap, udah di masjid di tengah gak apa-apa. 2 rakaat sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Kata Nabi, rakaatani qobla subhi, rakaatani qobla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. 2 rakaat saja agak berat, ya paling berapa menit. Jadi anjurkan bangunnya sebelum subuh biar keburu qobliyah subuh. Bacaannya apa saja yang dianjurkan? Ya di sini waqra fihima suratal kafirun wal ikhlas. Dianjurkan rakaat pertama baca surah Al-Kafirun, rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Nah, itu ya. Jadi qobliyah fajar itu baca di rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Atau baca alam nasroh, au ikro alam nasroh wa alam taroh, atau baca alam nasroh laka sodrok dan alam taroh kaifa. Di rakaat pertama baca alam nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrok. Rakaat kedua baca alam taroh kaifa. Julukannya itu 2 alam taroh. 2 alam taroh. Rakaat pertama alam nasroh, rakaat kedua alam taroh. Faidahnya apa? Nah, di sini disebutkan faman qara'a fi raq'atail fajri alam nasroh laka wa alam taroh kaifa qasurat anhu yadukul aduin. Kalau ada orang yang membaca kalau ada orang yang sholat qobliyah subuh, di rakaat pertamanya dia baca alam nasroh, di rakaat keduanya dia baca alam taroh. Qasurat anhu yadukul aduin, dia insyaallah akan selamat dari tangan-tangannya orang musuh, dari tangan-tangannya musuh, dari tangan-tangannya orang yang ganggu. Insyaallah selamat, terjaga di hari itu. Tangan-tangannya suka jahit, tangan-tangannya orang pembenci, tangan-tangannya yang mau mencuri, ya. Itu insyaallah aman dari musuh. Walam yaj'al lahum alaihi sabil. Ya, tidak ada jalan bagi orang yang benci, tidak ada jalan bagi orang yang suka mengganggu, bagi orang yang melaksanakan amalan itu. Ya, rakaat pertama baca alam nasroh, rakaat kedua baca alam tarokai. Itu fadilahnya ya.
Wa hadza shahihun mujarrabun bila syakin. Kata para ulama, ini amalan yang mujarrab katanya. Yang kalau ada amalan yang mujarrab ini banyak yang sudah dipraktekkan dan berhasil. Mujarrab. Ya kalau bahasa Sundanya mujarrab. Ini mujarrab itu diambil dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Mujarrab. Bila syakin, tanpa diragukan lagi katanya. Hakadza naqalahu Al-Bujairimi Anil Ghazali, sebagaimana dinukil dari ulama yang bernama Al-Bujairimi dari sanadnya itu dari Imam Ghazali. Ya, diusahakan tuh. Usahakan sholat 2 rakaat qabla subuh, kemudian amalkan rakaat pertama baca Alam Nasroh, rakaat kedua Alam Nasroh itu surah Alam Nasroh, Al-Insyirah juga. Selain itu kalau dibaca pagi itu faedahnya banyak. Orang yang dia baca Alam Nasroh di pagi hari, khususnya habis sholat subuh 3 kali sambil dadanya itu diletakkan di dalam ini, itu di hatinya akan dilapangkan, ditenangkan gitu. Alam nashrah laka sadrak. Sadrak itu kan dada. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Baca 3 kali. Baca 3 kali. Nah, ini amalan-amalan dari para ulama juga. Ustaz dulu sebelum pulang ke Indonesia, waktu di Yaman minta amalan ke Syekh. Ya saya minta amalan supaya nanti kita dilapangkan hatinya. Baca Alam Nashrah, Iqra Alam Nashrah 3 marrat ba'da kullil fardhah. Setiap salat fardu, khususan di sabah, khususnya di pagi. Kadzalika demikian juga Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah sebelum sholat subuh di masjid, sholat sunnah. Kebiasaan Rasulullah sholat sunnah di rumah. Rumahnya dekat Rasulullah kan, samping mimbarnya itu rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Madinah samping mimbarnya itu rumah Rasulullah, dekat. Rumah Rasulullah itu ya dekat masjid. Dan di Masjid Madinah itu dulu ada sahabat yang tinggal di masjid, dikenal dengan Ahlus Suffah. Pemimpinnya Ahlus Suffah itu Abu Hurairah, tinggal di masjid gitu. Sehari-harinya itu ya belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada amalannya wayusanu. Kalau kita mengamalkan qobliyah subuh, wayusanu disunatkan ayyaf sila baina sunatil fajri wal fardhah bil ittija. Dianjurkan ya diselingi antara sholat qobliyah dengan sholat subuh itu nanti setelah salam dengan menyamping dulu seperti ini nih. Habis salam ya, assalamualaikum. Ini akan begini ya. Kalau di masjid gimana? Kita dikira ya gak apa-apa, itu sunnah. Sunnah justru ini man ahya, barang siapa yang menghidupkan sunnah itu ketika falahu ajruha, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Kalau belum puasa mau di kamar aja, ya di kamar bagus. Makanya di sini Rasulullah itu sholatnya di rumah. Bil ittija, menyamping, ala syakihil aiman, ya ke samping kanan. Ya mau kiri juga gak apa-apa. Kalau ada orang yang kiri ya kiri juga boleh. Cuman wal yamin afdalu katanya, dan menyamping ke bagian kanan itu lebih utama. Walau fil masjid, meskipun di masjid, banyak orang yang ngeliatin gitu. Itu pada gak tahu. Meskipun walau akhoroha anil fardhah, meskipun dikerjakannya itu duduk menyamping itu setelah sholat subuh gitu. Boleh juga setelah sholat subuh duduk menyamping gitu ya. Memang faidahnya apa? Kata para ulama, wa hikmatu dzalika tadzakkuru jatil qabri awalan nahar, supaya ingat bahwa nanti itu kita akan masuk ke liang kubur, dan di liang kubur itu ya bakal seperti itu, madhab kiblat ke sebelah kanan. Ya, supaya ingat ke kuburan kita ngalamin itu. Kita itu bakalan masuk ke kuburan gitu.
Ya, liyakuna ba'itsan lahu ala amalil akhirah, supaya kita ini semangat, termotivasi untuk beramal akhirat. Wali idharil ajzi fi awalin nahar, dan juga menunjukkan bahwa diri kita ini lemah di pagi hari ini, lemah di pagi hari. Nah, doanya apa? Doanya itu wa yaqulu fi hali ittijaihi, dan bacakan ketika menyampingnya itu Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Rabbi Muhammad. Apa? Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Rabbi Muhammad, ajirni minan nar. Ajirni minan nar, baca ajirni minan nar, baca 3 kali. Allahumma robba Jibril wa Izrail wa Israfil, apa? Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Rabbi Muhammad, ajirni minan nar. Tulis pakai bahasa Arab. Kemudian lanjut, tsumma tawajjaha ilal masjid, kemudian pergi menuju masjid. Kalau sudah dilaksanakan di rumah dan mengamalkan itu, ya kalau di sini ya kali-kali coba sholat sunnah qobliyah di kamar, atau kalau di atas, udahlah nyoba di lantai atas ya, di lantai atas kita sholat qobliyahnya. Sholat qobliyah dulu 2 rakaat, kemudian menyamping kayak gini. Awal jangan ketiduran, malah tidur bangun-bangun, pas lihat ke bawah itu udah pada gak ada. Ya, nah, nyamping gitu. Gak apa-apa meskipun lo sholat itu berjajar santri, habis itu bareng pada kayak gitu semua. Halim, Hanafi, wah itu Fauzan, Fatin, wah ada kompak. Pas ditanya sama warga lagi ngapain, wah lagi ngamalin sunnah pak. Gitu. Ya, gitu. Apalagi kalau di lantai atas gelap-gelap, wah itu bisa terjadi pas duduk kayak gini ya gak kerasa. Oh, ternyata udah siang lagi pas bangun. Kemudian pergi menuju masjid. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala fi ba'dil kutub. Allah berfirman di dalam sebagian kitab, inna buyuti fi ardi al masajid. Kata Allah, rumah-rumahku yang ada di muka bumi itu adalah masjid. Masjid itu rumah Allah. Fatuba li 'abdin tatahhara fi baitihi. Alangkah bahagianya seorang hamba yang senantiasa menyucikan dirinya di masjid. Tatahhara, menyucikan dirinya di masjid. Tsumma zaroni, kemudian berkunjung fi baiti, ke rumahku. Fahaqqun 'alal mazur ayyukrima zairahu. Maka sudah menjadi haknya yang diziarahi, sudah menjadi haknya Allah untuk memuliakan orang-orang yang berziarahnya. Orang yang memakmurkan masjid itu dihitung dia orang yang berziarah ke masjid. Sudah menjadi haknya Allah. Al-Mazur ini haknya Allah memuliakan orang yang mengunjungi masjid. Kalau ada warga yang mengunjungi masjid itu sudah jadi hak Allah, segala apapun. Sudah menjadi tanggungan Allah, segala apapun. Sudah menjadi haknya Allah. Ya, diantaranya kemuliaannya, untuk memuliakannya, ya. Nah, jaga masjidnya. Wala tada, dan jangan tinggalkan as-sholata, sholat fil jamaati, berjamaah. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Kenapa? Di qauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'ina yauman as-shalawati fi jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'ataini, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Ada hadis Nabi yang menyatakan barang siapa yang dia sholat berjamaah 40 hari. 40 hari, sebulan penuh ya, berjamaah dia kalau ada. La tafutuhu fiha takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu gak tertinggal. Dia menjumpai terus takbiratul ihram imamnya. Maka jaminannya kata Allah, kataballahu, Allah catat 2 kebebasan. Pertama, sudah dijamin bebas dari api neraka, bebas dari neraka. Tanpa dihisab, bebas dari neraka. Gak transit dulu di neraka itu.
Transit di neraka itu meskipun 1 menit bisa gosong, ya gitu. Paling buruk-buruknya transit ya di neraka gitu. Wa im minkum illa wariduha, kan tidak ada di antara kalian kecuali akan menjumpai neraka gitu. Maksudnya orang-orang yang bakal menjumpai, ada yang bakal melihat dulu, bakal transit dulu. Tapi ada orang yang masuk langsung ke surga tanpa dihisab. Jadi antara ini ya gitu. Yang kedua, dijamin bebas dari sifat kemunafikan. Dijamin bebas dari sifat kemunafikan. Munafik itu orang yang paling berbahaya, bahkan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di neraka paling dasar. Nah, ini dijamin gak punya kemunafikan, gak ada sifat kemunafikan. Tapi ya 40 hari. 40 hari, selama 40 hari itu berjamaah subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kemudian takbiratul ihramnya yang imam gak tertinggal, menjumpai. Ya. Siap. Udah siap. Ternyata mau ngejar 40 hari baru pas ke 39 tertinggal 3 rakaat. Wah, itu ngulang lagi tuh ya. Ngulang lagi tuh kalau mau nyoba 40 hari. Harus benar-benar jihad 40 hari. Harus benar-benar berat untuk melawan. Tapi kalau santrinya bisa selama di pondok, yang sudah berat itu kalau udah nikah, udah punya anak, udah punya istri, berat. Kalau istri belum ada, anak belum ada, ya, nggak ada yang menyibukkan gitu, pasti bisa mengejarnya itu. Makanya ijtihad yang paling gampang itu santri sebenarnya. Mau ngapain, mau puasa selama puasa Daud bisa, nggak ada yang ganggu. Tapi kalau udah punya istri mah beda, banyak godaannya, ya. Gitu. Kita pingin ya digoda sama istri. Kita pingin ada godaannya anak. Selama di pesantren, ya kesempatan beda. Kalau sudah pulang dari pondok ke rumah itu udah susah. Kalau ya, mau ngejar 40 hari itu, kamu nyoba selama di pondok barangkali bisa 40 hari berjamaah gitu. La tafutuhu takbiratul ihram. Ya. Nah, gitu ya. La siyama as-subha. Begitu juga dianjurkan sekali sholat subuh berjamaah. Fa innal jamaah fiha afdalu minal jamaah fil isya wal jamaah fi hadhi afdalu minha fi sa'iri sholawat. Sholat berjamaah subuh lebih bagus daripada sholat berjamaah isya. Sholat berjamaahnya isya lebih bagus daripada yang lain-lainnya. Jadi paling afdal sholat berjamaah yang pertama subuh, yang kedua jamaah sholat isya, baru yang lainnya. Nah, kalau sholat, kalau dihitungnya sholat ya, bukan jamaah. Nah, kata para ulama, wa afdalus sholawat fahiya sholatul asri. Kalau paling utamanya sholat asar. Ya, ada hafidhu ala sholawat, hafidhu ala sholawat was sholatil wusta. Sholatil wusta maksudnya sholat asar. Jaga sholat, maksudnya jaga sholat berjamaah. Hafidhu ala sholawat, jagalah sholatnya, termasuk berjamaah, termasuk sunnah-sunnahnya juga. Was sholatil wusta, jangan lupa dijaga juga sholat asar. Karena sholat asar itu ya paling orang itu kan banyak capek ya, banyak pulang kerja, mayoritasnya seperti itu. Ada hadis yang menyatakan man syahida al-isya faka'annama qoma nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, faka'annama qoma nisfal lailatin, maka dia seperti berdiri sholat setengah malam. Dihitungnya itu seperti sholat setengah malam. Isya ini berjamaah nih. Nah, dihitungnya itu dia sholat sampai setengah malam. Berarti sampai jam berapa? Setengah malam. Dihitungnya dari jam 6 sampai jam 12. Itu dihitung sholat tuh. Dihitung sholat. Faka'annama qoma nisfal lailatin. Wa man syahida as-subha, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama qoma lailatan. Barang siapa yang dia sholat subuh berjamaah, maka dia seolah-olah dia sholat semalaman. Faka'annama qoma
maka dia seolah-olah koma berdiri sholat lailatan semalaman, satu malam. Coba kalau subuhnya sama di pesantren, isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah. Oh dihitung tiap pesantren itu kok tiap malam sholat. Oh dihitung, dicatat sama malaikat. Oh, sampai sibuk nih malaikatnya. Aduh ini banyak banget nih. Ini konek ini tiap malam ini dihitung sholatnya dari maghrib sampai ke subuh. Ya. Fasolatul jamaati tafdulu ala solatil fadhi. Solat berjamaah tafdulu ala solatil fadhi, ya. Lebih utama daripada solatnya sendiri. Bisab'i wa ishrina darajatan, bandingannya itu 27 derajat. Kata para ulama, derajat di sini adalah ay solatin, maksudnya adalah solat. Jadi bandingannya kalau solat sendiri dihitungnya satu solat. Kalau solatnya berjamaah dihitungnya itu 27 solat. Gitu maksudnya. Ada yang menafsirkan seperti itu, 27. Kalau ditanya Ustadz Patin, kalau solat berjamaah itu kan 27 derajat ya. Maksudnya 27 derajat itu apa? Gitu. Oh maksudnya itu 27 derajat itu bandingannya gitu. Derajat ini maksudnya sholat. Kalau sholat sendiri dihitungnya satu pahala sholat. Kalau sholat berjamaah dihitungnya 27 pahala sholat, 27 sholat gitu, bisa gitu. Fa'in kunta, maka jika anda, fa'in apabila kunta anda tatasahal itu menggampangkan, sahlun artinya gampang, menggampangkan atau meremehkan. Nah lah gak apa-apa lah, gak usah sholat subuh berjamaah, gak usah sholat isya berjamaah, ntar aja gitu. Padahal dia seorang pelajar gitu. Fa'in kunta tatasahal, maka jika anda senantiasa meremehkan fi mithli hadzal ribhi, di dalam keuntungan ini, fa ayu faidatin lak fi talabil ilmi, maka apa faidahnya kita sebagai pencari ilmu gitu. Jadi kurang faidah kalau dia sih gitu belajar ilmu, tapi ya itu kurang diperhatikan. Sholat subuhnya aja kesiangan, isyanya misalkan ya jarang berjamaah. Kalau ada yang seperti itu ya. Kalau di sini mah insya Allah alhamdulillah. Gak ada fa'ayu faidatin, apa faidahnya? Fi laka bagimu fi thalabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Wa inna thamratul ilmi al amalu bihi, karena yang namanya buahnya ilmu itu adalah mengamalkan. Oh ya, santri itu kan ya para pencari ilmu. Orang yang mencari ilmu itu ya berarti ya untuk mengamalkan ilmunya, gitu ya. Untuk mengamalkan ilmunya. Ya, berarti kalau yang sebenar-benarnya hakikatnya harus mengamalkan ini, berusaha mengamalkan ilmu. Dan itu tidak mudah ya, karena ya berat ujian godaannya, terutama ya nafsunya itu yang berat itu. Kemarin sebelumnya kan sudah disebutkan ada setan yang suka ganggu yang para pencari ilmu itu, yang di terakhir itu sama dengan setan yang mengganggu para nabi. Jadi orang yang mencari ilmu itu sama derajatnya kan dengan wali, karena dia para pengganti, para penerus para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu ya santri itu, calon-calon ulama itu, calon-calon yang punya ilmu. Yang setannya itu yang mengganggu para nabi, makanya berat loh bagi santri itu ya. Jadi santri itu berat, ya. Berat dikit-dikit ada ujiannya. Jadi harus siap. Fa idza sa'aita ilal masjid famshi ala hayyina. Apabila berjalan menuju masjid, tolong diperhatikan, famshi berjalan ala hayyina, ya dengan berjalan dengan tenang gitu. Berjalan dengan tenang, jangan terburu-buru lari ke masjid, kontang-kontang gitu. Hay ala hayyina, berjalan dengan
hayyina, maksudnya hayyina itu adalah ai birifkin, dengan lembut gitu. Min ghairi ajalah, tanpa terburu-buru, tergesa-gesa. Nah, santai aja. Masalahnya kalau gak tergesa-gesa ketinggalan nih 1 rakaat gitu, ketinggalan nih 2 rakaat ya. Makanya solusinya berarti harus persiapan. Yang persiapan. Jadi harus diusahakan, oh ya sekarang subuh itu ya. Subuh itu kan sekarang jam 4:24. Jam 4:24 subuh sekarang. Ya berarti supaya agak terburu-buru ya, supaya agak terlari-lari gitu. Supaya di kamar mandinya kalau pingin boker tenang gitu. Kan ada lagi buang air besar, waduh udah komat nih, udah tahan aja ntar ini sambung lagi habis sholat. Kan ada ya, dia terburu-buru kan. Jadi pas sholatnya itu pingin gitu ya gitu. Makanya berarti ya harus persiapan gitu. Ya apalagi pas airnya gak ada gitu. Itu siapa sih yang di WC gitu. Di WC lama banget. Udah airnya gak ada kan. Di kamar mandi orang, kamar mandi security lama kan. Kan banyak di sini kalau di kamar mandi kan lama-lama gitu ya. Lama-lama menikmati gitu ya. Menikmati gitu. Jadi dirasain setiap keluar. Nah, ya supaya gak terburu-buru berarti harus, karena bil istidadat takunu al imdadat. Kalau kita segala sesuatu itu selalu senantiasa menyiapkan diri. Berarti menyiapkan diri. Takunu al imdadat, maka dia akan senantiasa mendapatkan pertolongan. Senantiasa dia akan mendapatkan ya keuntungan. Senantiasa dia akan mendapatkan keberkahan. Bil istidadat. Dulu kan mau sholat isti'dadan, qiyaman. Kalau ada guru dulu kan, harusnya betul ada kesiapan diri. Apapun harus ada kesiapan. Mau akhirat harus ada kesiapan. Mau ujian harus ada kesiapan kan. Ya apapun mau sholat harus ada kesiapan. Kalau mau sholatnya khusyuk ya harus ada kesiapan. Ya, apapun harus ada kesiapan. Mau nikah harus ada kesiapan. Ya apapun harus ada kesiapan. Lahir dan batin. Maghrib subuh jam 4:24, duhur sekarang udah 11:30 lebih gitu ya. Berarti dari sebelumnya gitu. Kalau misalkan udah mau komat baru ke kamar mandi, wah ada yang kencingnya lama gitu, ada yang bokernya lama gitu. Ada belum lagi wudunya ntar tergesa-gesa, itu lari-lari ke masjid gitu ya. Pakai sarung aja masih longgar gitu ya. Belum aja selempaknya kepake gitu. Pantasan banyak di kamar mandi yang selempaknya bergantungan gitu. Yang suka buru-buru itu. Ya, suka buru-buru gitu. Famshi ala hayyinatin wa tu'uddatin, dan tenang, ta'anin maksudnya tenang. Wasakinatin, dan sakinah sama tenang juga. Wasakinatin, tenang aja ya. Tenang karena ya dari jam 4:15 udah bangun. Jam 4 udah bangun ya. Kalau jam 4 udah bangun itu wudunya itu sempurna. Ya mau ini juga sempurna. Itu gak terburu-buru. Ke masjid aja tenang, pakai bajunya aja tenang ya, pakai sorbannya aja tenang. Mau bercermin aja tenang gitu ya, gak terburu-buru. Ya. Kalau terburu-buru kan udah rambutnya panjang, udah sholatnya kayak gini, wah kopiahnya udah kemana-mana, kan terburu-buru kan. Udah bercerminnya, ada waktu buat bercermin, ada waktu buat pakai baju. Nah itu maksudnya di situ ya, supaya memang sholat itu dalam keadaan siap gitu. Mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam keadaan siap, pakaiannya dalam keadaan siap, bajunya itu wangi, pakai sarungnya juga benar gitu ya, gak terbolak-balik gitu ya. Pakai itu semua. Wala ta'jal, ya jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Ya terkecuali dalam keadaan darurat. Ya sekali-kali mah nggak apa-apa, cuman jangan sampai jadi kebiasaan ya. Ya sekali-kali tergesa-gesa nggak apa-apa. Tergesa-gesa nih. Tahu ketinggalan takbiratul ihram ya, nggak cepat lari gitu.
wala ta'jal. Wakul, dan bacakan fitorik di jalan menuju masjid ya, kalau bisa bacakan doanya ini ketika menuju masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin alaika wa bihaqqi raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa illam akhruj asyarran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a suktik wa btigha'a mardatik fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doanya itu. Coba Alim baca Alim yang ada harokatnya. Asyirran wala dasaran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa asuktika wa btigha amradika fa as'aluka an tunqidhani minan nari wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ini as'aluka, aku meminta bihaqqis sa'ilin, dengan permintaannya orang-orang yang bihaqqis sa'ilin, termasuk orang-orang yang senantiasa meminta dalam keadaan benar, alaika kepadamu, wa bihaqqi raghibin, dan orang-orang yang senantiasa berharap, ilaika kepadamu, wa bihaqqi mamsyaya, dan orang-orang yang senantiasa berjalan, hadza ilaika, perjalanan ini menuju kepadamu. Fa inni lam akhruj asyirran, aku tidak keluar niat mencari keburukan, wala batoron, ya niat kesombongan, wala riaan, niat ria, wala sum'atan, niat bukan untuk sum'ah. Ya kita keluar itu bukan niatnya sombong, ya bukan karena dipanggil, waduh rajin ke masjid nih, ya, saya nih yang paling rajin ke masjid, bukan. Juga bukan sum'ah. Sum'ah itu pingin diceritakan sama orang-orang, itu didengar sama orang-orang, itu yang orang yang rajin, bukan. Bal kharajtu, tapi aku keluar ittiqa asuktik, supaya menjaga dari ittiqa, demi menjaga dari dijauhkan kebencian Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak dibenci Allah. Wa btigha'a mardatik, dan berharap keridhaan Allah. Fa as'aluka, aku meminta antung kidani, supaya aku diselamatkan minan nar, dari api neraka, wa angtaghfiroli, dan diampuni dzunubi, semua dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doanya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ada yang bertanya? Matin. Cukup.